pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir. Kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja. Negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah. Sepupu, oh sepupu, rumah sebelahan. Ada rumah Indonesia, Pak Indo, rumahnya gede, antik, banyak barang pusaka, dapurnya ngebul terus. Sebelahnya, rumah Malaysia, Mas Mal. Rumahnya baru dicat, modern, minimalis. Babak 1, zaman dulu, tahun 70-an, 80-an. Mas Mal ngetok pintu rumah Pak Indo. Pakainya masih celana SMA, rambutnya klimis. Mas Mal, Assalamualaikum Bang Indo. Pak Indo, lagi ngelap keris sambil ngopi tubruk. Waalaikumsalam. Weh, ada apa Mal? Tumben. Mas Mal, garu-garu kepala. Itu Bang, di rumah saya sepi. Anak-anak saya mau belajar, tapi cikgunya kurang. Boleh pinjam guru-guru abang yang pintar-pintar itu? Nanti saya traktir. Es teh. Pak Indo, ketawa ngakak. Halah, kayak sama siapa aja. Nih, bawa aja guru-guru terbaik saya. Biar anak-anakmu pintar kayak anak saya. Gak usah bayar, kayak sama siapa aja. Pak Indo lalu mengirimkan berbondong-bondong guru matematika, bahasa, dan sejarah. Mas Mal senyum-senyum terima kasih sambil bawa oleh-oleh biskuit kaleng. Babak 2, zaman sekarang. Era internet 5G. Pak Indo lagi santai main catur di teras. Tiba-tiba, Mas Mal lewat di depan pagar, pakai mobil sport baru, dengerin lagu EDM kencang. Weh Mal, keren mobilnya, mampir ngopi dulu. Mas Mal buka kacamata hitam, suaranya jadi beda. Sorry bang, tak ada masa. Saya lagi sibuk develop infrastruktur negara saya yang amazing ini. Oh, oke. Mal, itu di mobil kamu kok ada gantungan kunci wayang kulit? Keren, dari saya kan? Mas Mal mendadak pasang muka serius. Ini kitchen warisan nenek moyang saya. Ini original punya saya. Abang jangan main klaim, ya? Pak Indo keselak biji catur. Loh, bukannya saya yang ajarin ngukir? Beberapa hari kemudian, Pak Indo lagi masak rendang buat syukuran. Baunya wangi sampai ke rumah sebelah. Mas Mal tiba-tiba nongol di pagar sambil live IG. Hello guys, lihat tetangga saya lagi masak. Baunya not bad. Tapi tidak boleh lawan original rendang dari negara saya. Punya saya #1 in the world. Pak Indo ngasah pisau dapur. Dek, dulu kamu belajar ngeja RENDANG itu sama guru dari rumah saya. Sekarang bumbu masakan saya kamu bilang punya kamu. Alah, abang ini, history is history. Yang penting sekarang saya lebih trendy. Bahasa abang aja udah outdated. Kami panggil Indon. Pak Indo tarik napas panjang, elus dada. Dulu pinjam guru, sekarang pinjam kesabaran saya. Pesan moral? Kalau lihat sejarahnya, ya, Malaysia-Indonesia ini hubungannya itu cukup akrab. Keangkuhan, ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka. Dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional. Kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains,
pekerja-pekerja mahir. Itu puluh ribu. Anwar Ibrahim bukan orang yang hidup di bawah tempurung. Kita pasti tidak akan mendengar komentar-komentar arogan Dato' Anwar tentang Indonesia. Kita semua tahu bagaimana Dato' Anwar Ibrahim menghormati Indonesia. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancung, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang panas. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Kalau Gojek diteruskan untuk mengambil penumpang. Dengar baik-baik Kalau Gojek diteruskan untuk mengambil penumpang, saya akan mula berkempen dengan strategi yang baru. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan